Saat merawat lebahnya, Teddy bercerita kepada sepupunya yang autis, Dawn, tentang pemerintah yang memanipulasi pasokan makanan. Dia khawatir dengan apa yang sistem lakukan terhadap masyarakat. Namun, di saat yang sama, dia juga merasa ada aturan besar yang mengendalikan segalanya. Karena itu, Teddy mulai mencari tahu sampai akhirnya merasa menemukan jawabannya. Menurut Teddy, tugas dia dan Dawn adalah memperbaiki semua ini. Itulah sebabnya mereka mulai berolahraga sebagai persiapan untuk misi besar. Setelah itu, mereka pergi ke toko perkakas untuk membeli alat-alat dan ke toko barang bekas untuk mendapatkan beberapa kostum. Saat makan siang, Dawn mengaku bahwa dia takut ketahuan dan tidak yakin bisa melakukan semua ini. Teddy memeluknya dan memberinya pujian agar Dawn mau terus membantu. Malam harinya, Teddy mengatakan pada Dawn bahwa mereka harus sangat fokus. Artinya, tidak boleh main game lagi, tidak merokok, dan tidak menyentuh layar kecuali untuk riset. Dia juga berpikir bahwa mereka perlu disuntik zat kimia khusus yang bisa mencegah mereka memikirkan hal-hal nakal. Dawn tidak menyukai ide itu, tetapi Teddy mulai berbicara panjang lebar tentang kebebasan dari keharusan biologis dan mitos monogami. Akhirnya, mereka saling menyuntikkan zat tersebut. Sementara itu, Michelle, CEO dari perusahaan farmasi raksasa Oxalit, menjalani rutinitas hariannya di rumah mewah. Dia juga berolahraga, tetapi dengan mesin canggih, partner sparring, dan berbagai suplemen yang dia konsumsi bersama sarapannya. Setelah itu, dia pergi ke kantor dan merekam video promosi untuk perusahaannya. Timnya sudah menyiapkan skrip yang membuat Michelle terdengar seperti sosok baik hati yang peduli pada perekrutan minoritas, padahal kenyataannya dia hanya bersikap baik di depan kamera. Di balik layar, dia sangat kejam terhadap karyawannya. Siang hari itu, Michelle menyetir pulang tanpa menyadari bahwa Dawn dan Teddy sedang bersembunyi di dekat rumahnya. Mereka menunggu sampai Michelle memarkir mobil untuk menyerangnya. Namun, Michelle menggunakan pelatihannya untuk melindungi diri. Dia berhasil mengalahkan mereka berdua dan berlari menuju pintu rumahnya. Teddy dengan cepat bangkit dan mencoba menyerang lagi. Michelle kembali berhasil mengalahkannya dan berlari ke halaman belakang. Di sana, Teddy mendorong Michelle ke semak-semak. Kali ini, ketika Michelle berhasil melepaskan diri dan mencoba kabur, dia langsung ambruk karena Teddy telah menyuntikkan obat penenang ke tubuhnya. Sepupu-sepupu itu memasukkan Michelle ke dalam mobilnya dan segera pergi. Dawn mulai mencukur rambut Michelle karena Teddy percaya rambut itu bisa digunakan untuk melacaknya seperti GPS. Setibanya di rumah, mereka membakar kostum-kostum yang mereka pakai dan menurunkan Michelle ke ruang bawah tanah. Disitulah terungkap bahwa Teddy percaya semua konspirasi ini dikendalikan oleh alien, dan Michelle adalah salah satunya. Teddy menunjukkan apa yang dia anggap sebagai bukti alien dalam tubuh manusia, seperti kaki yang sempit, kutikula yang tipis, gigitan yang sedikit maju, daun telinga yang agak menonjol, dan kepadatan rambut yang tinggi. Setelah itu, mereka mengoleskan krim ke tubuh Michelle yang katanya bisa memblokir sistem sarafnya, lalu mengikatnya di kasur. Malam harinya, kedua sepupu itu mengenakan jas sebelum kembali ke ruang bawah tanah. Saat Michelle akhirnya sadar, Teddy menyambutnya di markas besar perlawanan manusia. Dia menjelaskan bahwa meskipun Michelle adalah alien Andromedan, dia tetap harus diperlakukan sesuai dengan hak asasi manusia yang tercantum dalam Konvensi Jenewa. Michelle yang kebingungan bertanya tentang rambutnya dan Teddy menjawab bahwa mereka mencukurnya agar dia tidak bisa menghubungi kapal induknya. Tanpa menunjukkan rasa takut, Michelle mengatakan bahwa dia adalah orang yang sangat penting dan FBI pasti akan segera mencarinya. Teddy hanya tertawa dan berkata bahwa dia sangat ahli berpura-pura menjadi manusia. Menurutnya, Michelle adalah pejabat tinggi dari istana kerajaan Andromeda. Teddy menuduh Michelle sebagai pejabat yang membantu spesiesnya, Technoslave dan Agro dalam menghancurkan bumi. Dia menuntut agar Michelle membawa dirinya dan Dawn ke kapal induk pada malam gerhana bulan karena dia ingin menghadapi atasannya langsung. Saat Michelle menyangkal bahwa dia alien, Teddy mengklaim telah melakukan pemindaian termal pada wajahnya dan menemukan kode Andromeda di akun Instagram Michelle. Dia lalu meletakkan alat perekam dan memberi Michelle waktu semalam untuk menyiapkan pesan bagi rajanya agar para alien pergi dari bumi. Teddy merasa Michelle seharusnya bersyukur karena dia diperlakukan dengan baik, padahal menurutnya para alien telah membunuh keluarganya, komunitasnya, dan lebah-lebahnya. Setelah mematikan lampu, mereka pergi dan mengabaikan permintaan Michelle. Di lantai atas, mereka merayakan keberhasilan menangkapnya. Namun, saat makan malam, Dawn merasa bersalah karena melihat Michelle menangis melalui kamera keamanan. Teddy mengingatkan Dawn agar tidak melihat Michelle sebagai manusia dan menuduh bahwa semua tangisan itu hanya manipulasi. Setelah Dawn tertidur, Teddy terus menatap layar kamera dan teringat masa lalu ibunya. Sandy pernah ikut uji klinis Oxalit meskipun dia tidak percaya pada obat-obatan modern. Dia mengajarkan Teddy bahwa perusahaan farmasi menciptakan penyakit lalu menjual obatnya. Sandy mengikuti uji coba itu semata-mata untuk mendapatkan uang demi memberi makan Teddy. Sayangnya, uji coba tersebut membuat Sandy koma.
Keesokan paginya, para sepupu memerintahkan Michelle untuk kembali mengoleskan krim ke seluruh tubuhnya. Dengan hanya menyisakan beberapa hari sebelum gerhana, Teddy berangkat kerja naik sepeda sambil mendengarkan podcast Alien Conspiracy. Di tengah perjalanan, dia dihentikan oleh polisi Casey, yang dulu pernah menjaga Teddy saat kecil. Casey hanya ingin memastikan Teddy dan Don baik-baik saja, tetapi Teddy segera mengakhiri percakapan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Terungkap bahwa Teddy bekerja di gudang Oxalith. Saat seorang rekan kerja mengeluh tentang luka potong akibat kondisi kerja, Teddy menyarankan agar hal itu dilaporkan sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem yang buruk. Saat istirahat makan siang, Teddy menonton berita dan mengetahui bahwa Michelle dilaporkan hilang meski belum ada petunjuk. Di rumah, Teddy kembali merawat lebah-lebahnya sebelum bertanya pada Dawn tentang kondisi Michelle. Karena Michelle belum makan atau buang air, Teddy menganggapnya hanya mencari perhatian. Sepupu-sepupu itu kembali mengenakan jas dan turun ke ruang bawah tanah untuk mendengarkan pesan yang direkam Michelle. Dalam rekaman itu, Michelle mengaku sebagai alien dan mengatakan kapal induknya akan datang menjemput mereka. Teddy menganggap pesan itu terlalu dangkal dan memarahinya karena tidak menggunakan bahasa alien. Michelle menjelaskan bahwa dia tidak bisa melakukannya karena dia bukan alien. Teddy yang marah melempar alat perekam ke lantai. Michelle lalu menjelaskan bahwa dia adalah seorang ahli kimia dengan latar belakang psikologi, sehingga dia memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dia berteori bahwa Teddy terjebak dalam konsumsi konten internet yang hanya memvalidasi keyakinannya sendiri, sehingga pandangannya terhadap realitas menjadi menyimpang. Ketika Michelle menyindir Teddy, dia menjadi sangat marah, memukulkan kursi ke lantai dan melemparkannya melewati kepala Michelle. Teddy kemudian meminta maaf dan mengajak Michelle berbicara dengan serius, menanyakan apakah dia menginginkan uang atau kekuasaan. Namun, amarahnya kembali meledak. Saat Michelle menyebutnya sakit jiwa, Teddy menamparnya. Setelah itu, Teddy bersembunyi di mobil untuk meluapkan emosinya. Dia bercerita pada Dawn tentang YouTuber yang dia ikuti untuk mempelajari keberadaan alien, sekaligus mengklaim bahwa dialah yang menemukan metode untuk mengidentifikasi mereka. Teddy berharap saat alien membaca pikirannya nanti, mereka akan melihat bahwa manusia memiliki harga diri dan pantas diberi kesempatan. Dawn bertanya seperti apa hidup di luar angkasa, dan Teddy menjelaskan bahwa mereka hanya akan berada di sana beberapa jam untuk bernegosiasi sebelum kembali membangun masyarakat yang lebih baik. Ketika Dawn mengaku merasa aneh sejak disuntik zat kastrasi, Teddy menenangkannya dengan mengatakan bahwa itu normal dan semuanya akan baik-baik saja. Keesokan paginya, Michelle terus mencoba melepaskan ikatannya tetapi gagal. Saat sepupu-sepupu itu kembali dengan Dawn membawa senjata, Michelle mencoba memulai dari awal dan mengaku sebagai alien. Namun, itu masih belum cukup bagi Teddy. Dia mengikat Michelle ke kursi dan menyiksanya dengan kejut listrik memutar musik dengan volume penuh untuk menutupi teriakannya. Dawn merasa tidak nyaman, tetapi Teddy bersikeras bahwa semua ini perlu dilakukan. Teddy terus meningkatkan daya listrik hingga lampu-lampu berkedip dan sistem listrik rumah mulai rusak. Saat Dawn mencoba menghentikannya, Teddy menendang tangan Dawn. Akhirnya, listrik rumah mati dan muncul percikan berbahaya. Teddy terkejut dan Dawn berhasil mematikan mesin itu. Dawn menegur Teddy karena hampir membunuh Michelle, tetapi Teddy tetap yakin bahwa dia tidak bersalah. Michelle meminta maaf sambil memanggil Teddy yang mulia. Teddy menafsirkan daya tahan rasa sakit Michelle sebagai bukti bahwa dia adalah bangsawan alien. Bukan sekadar jenderal, flashback memperlihatkan bahwa Michelle pernah menutupi insiden yang melukai parah banyak pasien uji coba. Untuk meredam masalah, dia setuju membayar biaya pengobatan para korban hingga mereka pulih. Sehari sebelum gerhana, Teddy berbelanja kebutuhan. Di rumah, dia menutup semua pintu dan jendela sebelum membebaskan Michelle dari ruang bawah tanah. Dia ingin memperlakukannya sebagai bangsawan sejati, membiarkannya mandi, serta memberinya pakaian dan wig. Michelle merasa jijik karena pakaian itu berasal dari toko barang bekas dan menolak mengenakan wig tersebut. Saat makan malam, kaki Michelle diikat ke kursi. Dia mencoba bersikap ramah, memuji rumah mereka dan aktivisme mereka, serta menghormati lebah sebagai masyarakat yang terorganisir. Namun, Teddy merasa Michelle hanya melihat lebah sebagai sesuatu yang mudah dieksploitasi. Ketegangan memuncak saat Teddy menyalahkan perusahaan Michelle atas perubahan iklim yang membunuh lebah melalui penggunaan pestisida. Michelle menyebut nama Sandy dan membela uji coba perusahaannya sebagai upaya penyembuhan. Amarah Teddy akhirnya meledak, dan dia melompati meja untuk mencekik Michelle. Dawn hanya bisa memohon agar dia berhenti. Dalam pergulatan itu, ikatan Michelle terlepas. Dia menusuk lengan Teddy dengan garpu dan mencoba kabur. Teddy mengejarnya dan mereka berkelahi di lantai hingga akhirnya Dawn melumpuhkan Michelle dengan pistol hingga pingsan. Tak lama kemudian, polisi Casey membunyikan bel rumah. Karena tidak ada jawaban, dia mengelilingi rumah dan melihat semua jendela tertutup sebelum Teddy akhirnya membuka pintu belakang. Casey masuk tanpa diundang dan Teddy buru-buru mematikan kamera keamanan.
Saat Casey melihat tali di kursi, Teddy berbohong bahwa itu digunakan untuk ibunya saat dia sering kejang. Casey menjelaskan bahwa dia berpatroli karena ponsel Michelle terdeteksi di area tersebut dan mobilnya terlihat di sekitar sini. Meski gugup, Teddy membantah mengetahui apapun. Dengan canggung, Casey mengaku bahwa dia datang karena rasa bersalah. Dia pernah memanfaatkan Teddy saat kecil dan sejak itu berusaha menebus kesalahannya. Teddy berpura-pura memaafkannya dan mengajak Casey melihat lebah. Di ruang bawah tanah, Michelle sadar dan melihat Don mengarahkannya pistol. Dia berbicara lembut, memuji keberanian Don, dan berjanji tidak akan melaporkannya ke polisi jika Don membantunya menghentikan Teddy. Perlahan, Don mulai tergoda dengan janji Michelle untuk meninggalkan bumi dan hidup bersama alien. Michelle menyetujuinya, dan Don berterima kasih sebelum menggunakan senjatanya untuk bunuh diri, membuat Michelle berlumuran darah. Di luar, Casey mendengar suara tembakan. Teddy menyerangnya dengan melepaskan lebah-lebah dan memukul kepalanya dengan sekop hingga tewas. Teddy lalu berlari ke ruang bawah tanah dan hancur saat menemukan tubuh Dawn. Dia menyalahkan Michelle dan hampir menembaknya, tetapi Michelle mengatakan bahwa dia memiliki obat untuk Sandy di mobilnya. Botol itu diberi label antifreeze agar tidak dicuri. Dalam keputusasaan, Teddy menembak kaki Michelle lalu pergi mengambil botol tersebut. Teddy menyuntikkan cairan itu ke infus Sandy di rumah sakit. Namun, botol tersebut ternyata hanya antifreeze biasa, dan Sandy meninggal beberapa detik kemudian. Teddy panik dan melarikan diri. Kembali di ruang bawah tanah, Michelle menemukan kunci borgol di tubuh Don dan membebaskan diri. Dia menemukan pintu rahasia berisi potongan tubuh manusia dalam toples, binder foto mayat, dan catatan penelitian. Terungkap bahwa Teddy telah menculik dan membunuh banyak orang yang dia yakini sebagai alien. Saat Teddy kembali, Michelle bertanya berapa banyak korbannya yang benar-benar alien. Dia lalu mengungkapkan kebenaran tentang Andromeda, dinosaurus, Atlantis, dan eksperimen gen kekerasan yang diikuti Sandy. Michelle mengaku harus melapor saat gerhana dan setuju membawa Teddy. Dia membawa Teddy ke gedung perusahaan, menenangkan para karyawan, dan mengaku kalkulatornya adalah alat alien. Saat Teddy mengungkap bom, Michelle menipunya agar masuk ke lemari teleportasi. Bom meledak dan membunuh Teddy. Michelle kemudian sadar di ambulans, melompat keluar, kembali ke kantor, dan akhirnya berteleportasi ke kapal induk. Terungkap bahwa dia adalah permaisuri Andromeda. Karena semua eksperimen gagal, dia memutuskan umat manusia harus musnah. Dia menghancurkan model bumi dan semua manusia mati seketika. Di kebun Teddy, lebah-lebah terbang bebas.